Ara, apa kabar? Baik, apa kabar Net? Baik. Lama banget nggak ketemu ya? Iya, kan pandemi, kuliah banget. nggak offline, di rumah aja kuliahnya. Nah dia nih, selama kuliah online nih, kan di rumah tuh. Selain kuliah ngapain sih biasanya? Biasalah, scroll sosial media, IG, TikTok. Oh iya gitu ya? Oh, gimana nih kabar persosmedan baru-baru ini? Gimana ya? Sekarang tuh dari TikTok ya, sering buka TikTok nih. Banyak yang viral. Yang viral-viral tuh asik sih, seru. Banyak yang akhirnya unjuk bakat bisa melukis. Terus Iya banget. aku juga ada lihat kayak akapela gitu, keren banget. Terus dancer juga kayak gitu-gitu. Tapi dibalik viral yang dari segi kayak gitu tuh, yang menunjukkan bakat atau edukasi, juga ada yang ya gimana ya bilangnya, bikin miris gitu ya? Ya bikin miris, kayak kenapa harus bikin konten gini sih kalau mau viral gitu. Iya kan banget. Nyari sensasi kan, sejenis konten kayak gitu. Soalnya kan TikTok nih orang kayak berlomba-lomba biar videonya jadi FYP, muncul di FYP gitu kan. Jadi bikin konten semenarik mungkin, cuman kurang layak untuk dipublikasikan, bisa dibilang begitu. Oh iya. Gimana Nat contoh-contoh konten yang sebenarnya gak layak untuk dipublikasikan? Kayak gini nih videonya. Nah gitu tuh videonya. Kayak nggak nyangka banget ya video kayak gitu ada gitu yang nonton dan sampai FYP. Bahkan gak cuma gitu aja gitu. Bahkan aku lihat ada yang viral tuh, dia bahas, dia tuh bikin POV kan. Iya. Sudut pandang gitu kan lagi rame juga tuh, sering masuk juga di FYP aku. Cuman dia ini bikinnya 18+ gitu. Oh, padahal kan ya di TikTok tuh nggak ada setting dia- umur. Dan dia akunnya tuh tidak di privat gitu. Oh. Jadi semua orang semua umur tuh bisa lihat. Menurut Nadia sendiri nih, gimana sih menanggapi hal tersebut sebagai anak komunikasi yang udah belajar new media atau literasi digital gitu? Gimana ya, kan semakin ke depan tuh aplikasi teknologi itu kan semakin berkembang gitu kan. semakin banyak. Nanti aplikasi mungkin nggak hanya Instagram atau TikTok lagi aja, cuman berbagai sosial media lainnya juga bakal bermunculan lagi mungkin. Dan buat orang-orang juga pasti akan bikin konten-konten yang lebih menarik lagi kan. Cuman yang perlu diperhatikan itu maksud kontennya itu lah, esensi dari konten itu sendiri. Apa sih yang ingin disampaikan, gak cuma sekejar mengejar viralnya aja. Enggak, selain di TikTok nih Nat, kan sering juga tuh konten-konten yang biasanya di YouTube yang nyari viewers juga sih, sejenis nyari viewers gitu. Pernah denger nggak atau pernah lewat gitu nggak konten-konten YouTube yang biasanya isinya prank gitu? Iya, prank. Cuman prank ini gimana ya? Kalau sampai merugikan orang lain tuh kayak miris juga. Kayak biasanya kan prank Gojek atau ojek online gitu, terus kayak prank ngasih sedekah ternyata isinya sampah gitu kan. Misalkan yang kemarin viral tuh kan nggak salah yang ngasih banci. Iya banget ya. Iya, terus isi sampah ya, sekalipun dia akhirnya ya gitu minta maaf maaf. Cuman tetap aja. Ya. Jadi kan Nat, untuk yang kayak konten-konten viral di TikTok maupun di YouTube nih, nah menurut Nadia kenapa sih konten-konten viral yang nggak bermoral itu terus bermunculan gitu? Kayak nggak ada berhentinya gitu, terus aja hilang satu muncul lagi yang lain, nggak belajar dari pengalaman sebelumnya yang bahkan sudah ada nih konten creator yang dibully gara-gara kontennya itu sendiri nggak educate atau nggak pantas untuk dipublikasikan. Jadi sekalipun sudah banyak dikritik orang gitu, tapi mereka tetap melakukan tuh biar cari viewers atau biar kayak followers atau subscriber mereka tuh nambah gitu kan. Juga peluang dapat rezeki lebih, cuman caranya nggak benar. Kan biasanya juga dapat
endorse gitu kan, maupun di TikTok atau di YouTube gitu. Jadi video-video kayak gitu tuh terus bermunculan, sekalipun para netizen tuh sudah mengomentari bahwa ini video ini kurang edukasi gitu. Tapi kan Nat, apa namanya, sebenarnya nih ada cara supaya konten-konten yang kayak gitu tuh gak viral. Caranya adalah jangan kita kasih panggung. Oh iya, betul sekali. Gimana nih, kayak misalnya nih kan, kita tahu nih ada konten yang kayaknya kok konten ini nih kok bisa kayak gitu kan dijadikan konten, ya nggak usah dipedulin aja gitu. Tapi masalahnya beberapa netizen juga kadang bisa nge-request gitu. Jadi kita sebagai netizen pun harus pintar dalam memilih tontonan. Sekalipun kita tuh misal buka sosial media buat cari Ya, hiburan, bener. carilah hiburan yang benar-benar Berkualitas, ya. Enggak yang Ya aku ngerti lah, nggak yang hiburan yang justru bukan nambah dosa sih, hiburan yang bisa merusak ya, moral. merusak moral, merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Mending nonton drakor kayak gitu kan. Apalagi kan buat yang masih di bawah umur kan, masih labil tuh Ya pikirannya. bener-bener. Terus tahu oh ini lagi viral nih, nggak tahu itu benar atau salah, itu pantas atau tidak, ikutin terus. Iya gitu. bener. Malah kayak jadi tren yang merusak generasi bangsa selanjutnya. Terus juga kan kemarin aku pernah lihat video viral nih, orang bikin kayak adu nasib gitu. Oh, Sampai ada akhirnya nasib gitu ya. membongkar aib keluarga. Nah, itu juga kan seharusnya kan aib kita tuh kita sembunyikan, Iya, kita benar-benar. simpan. Sedangkan ini malah jadiin konten. Iya bener. Mungkin pada awal maksud konten itu dibuat sebelum jadi adu nasib nih, untuk menyemangati kali ya, kayak oh aku bisa bertahan nih, bisa survive dengan masalah-masalah yang aku hadapi. Cuman kayak ke belakang kayak mungkin Adu nasib ya, masalahku lebih berat nih, masalahku lebih besar nih. Sampai akhirnya kayak aib orang tua terbongkar lah. Soalnya kan masalah keluarga itu bukan suatu hal yang pantas buat dipublikasikan. Bener. Orang itu kadang-kadang suka lupa kan ya Nat, bahwasanya mereka pikir sosmed itu ruang untuk diri mereka sendiri. Padahal sosmed itu adalah ruang yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Jejak digital itu kan nyata kan Nat. Ya. Teknologi kan semakin berkembang nih. Iya banget. Jadi kita tuh juga perlu yang namanya literasi digital. Nah, jadi kemarin kan ada acara tuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia Cakep Digital. Jadi salah satu narasumbernya tuh aku ingat ada Wakil Ketua Umum Siberkreasi. Nah, jadi dia tuh bilang kayak gini, kita tuh bebas untuk memposting apapun di media sosial, cuman kita harus ingat kita tidak bebas dengan konsekuensi yang ada. Artinya itu kan tetap ada batasan gitu, kayak harus berhati-hati. Media sosial itu kan luas, banyak orang yang pakai, bermacam-macam orang, berbeda-beda pikiran gitu kan, berbeda-beda umur juga. Jadi ya harus dapat memberikan edukasi, konten-konten yang berkualitas gitu sih. Ya setuju banget Nat sama perkataan Nadia tadi. Kayak apa ya yang dibilang sama narasumber kita kemarin itu kan, waktu webinar itu kan bener kayak gitu, bahwasanya semua yang kita lakukan di sosial media itu ada konsekuensinya. Kayak jejak digital itu nyata, bukan hanya mungkin efeknya nggak kita rasakan sekarang, tapi nanti waktu saat kita mungkin mencari kerja atau ke anak cucu kita kayak gitu, kayak jangan sampai kita posting sesuatu nih yang bakal membuat kita menyesal nantinya, sekalipun sesuatu tersebut berpotensi untuk membuat kita viral. Virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi, ya kan Nat? Iya betul banget, kita tuh harus sekalipun kita ingin viral gitu, ingin video kita itu ditonton banyak orang gitu, asalkan konten dalamnya berkualitas. Aku ingat banget
ada beberapa akun juga di TikTok, dia itu bikin konten edukasi belajar bahasa Inggris Oh, gitu, wah, terus iya, iya. belajar bahasa Korea Iya, gitu, terus kalau enggak memberikan informasi gitu, misalkan dia kuliah di luar negeri gitu kan, terus dia memberi informasi cara mendapatkan beasiswa. Iya banget. gitu. Atau makeup tutorial Ya, gitu makeup kan ya. tutorial atau belajar melukis. Iya, Jadi, resep-resep. iya, resep gitu. Nah, itu kan lebih Lebih berkualitas, menghibur juga gitu. dan pastinya bermanfaat Iya. baik ke diri sendiri maupun ke orang yang menonton. Bisa dengan kita follow orang-orang yang bikin konten yang berkualitas gitu. Misalkan kayak tadi belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, belajar melukis, belajar masak, tutorial make up gitu kan. Atau kita ada punya bakat, kita ingin tunjukkan juga boleh. Misalnya kita punya bakat nyanyi, kita punya bakat Iya menggambar, banget. atau apa ya yang baru-baru ini bakat pembaca berita, voice over. Biasanya kan di TikTok juga ada challenge-nya gitu kan. Nah, itu mengembangkan bakat, atau siapa tahu ternyata pas coba-coba ada bakat di sini gitu. Iya. Gitu. Berarti bijaksananya kita sebagai penikmat konten itu tadi ya harus pandai memilah dan memilih kayak gitu. Dan juga jangan dikasih panggung buat orang-orang yang bikin konten yang kurang bermanfaat. Jangan nge-request gitu. Iya banget. Kalau kayak merasa terganggu nih dengan konten tersebut, ya tinggal kita blok aja, nggak usah di komen-komen juga, karena Atau di skip aja. ya bisa. di skip aja kayak gitu. Malah Atau kalau misalkan terlalu kurang pantas gitu, kan biasanya di aplikasi itu ada laporkan. Iya banget. laporkan aja. Jadi sebagai penonton sendiri kita bisa mencegah diri kita Dan untuk, orang lain. ya, terkena hal-hal yang negatif daripada konten-konten viral yang merusak moral kayak gitu. Ya betul banget. Jadi banyak banget yang udah kita bahas Ya. hari ini ya. Semoga bisa dipetik inti dari obrolan yang Kita bicarakan Iya, tadi. yang kita Semoga bicarakan. menghibur juga, semoga memberikan edukasi juga kepada para penonton. semoga kita semua nih bisa memilih konten mana sih yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan jangan sampai kita membuat konten hanya sekedar untuk viral tapi justru merusak Moral. Iya. Sekian dari kita, salah hilap mohon maaf, semoga menghibur, semoga mengedukasi. Oke, Salah hilap mohon maaf. soalnya maaf, aku Fatimah Zahra pamit. Aku Nadia Rahmi pamit. Dadah.